gitu. Dan ketika masuk fase krisis ya kepompong itu, nah otomatis akan terjadi pengurangan besar-besaran. Ya, tadinya ulotnya gede kan gitu. Ya, itu pasti akan menjadi kepompong yang di dalamnya nanti mengecilkan, terjadi perubahan. Sama di industri AI ketika terjadi COVID-19, terjadi corona, kemudian terjadi krisis ya, krisis ekonomi, maka wajar terjadi dampak ya. Itu dampaknya kepada pebisnisnya. Pertama, ketika orang banyak di PHK ya kan, kemudian akhirnya jadi pengangguran. Nah, mereka punya dana cadangan di bisnis triai itu diambil. Jadi mereka keluar dari bisnis triai karena kepepet. Kenapa? Terdampak krisis ekonomi, terdampak pekerjaan, akhirnya dia mengambil manfaat. Nah, untung ikut bisnisnya di bisnis TI, ada punya duit ya kan, ambil uangnya, punya manfaat. Coba kalau ikut bisnis MLM produk, udah produknya nyetok banyak, nggak taunya kena krisis, ya akhirnya nggak bisa ketemu orang, akhirnya nggak bisa jualan. Ya, untung punya tabungan, gitu. Jadi banyak orang yang keluar dari bisnis AI, ya. Yang pertama adalah karena efek dari krisis moneter, terdampak pada pekerjaannya, terdampak pada bisnis konvensionalnya, akhirnya mereka terpaksa menutup bisnisnya di bisnis AI dan mengambil uangnya, mendapat manfaat. Yes, Bang Arif, saya udah balik modal, alhamdulillah, ikut seneng. Ikut seneng ya, ya itu banyak yang bisa balik modal. Tapi mereka keluar dari bisnis TRI itu sebenarnya terpaksa karena kondisi. Itu yang pertama. Nah, kondisi yang kedua, banyak orang yang keluar dari bisnis karena takut. Takut perusahaannya bangkrut. Ya kan? Karena pada saat itu kan perusahaan-perusahaan pada bangkrut nih. Garuda aja nggak bisa terbang. Bener nggak? Ya, banyak perusahaan yang nggak bisa terbang, banyak perusahaan yang tutup karena tidak bisa beroperasional, tidak bisa menjalankan bisnisnya. Warung-warung di mana-mana tutup karena nggak bisa mendapatkan pembeli yang keluar, ya, gitu. Nah, wajar orang pada ketakutan. Kemudian karena mereka takut, akhirnya mengambil uangnya, menutup bisnisnya karena takut bisnis 3i terdampak. Itu ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini banyak waktu itu investasi bodong yang merebak. Biasanya kalau ketika terjadi krisis itu ada bisnis odong-odong yang merebak kan ya. Ada investasi, ada robot-robotan lah, segala macam ya. Ngalamin nggak? Atau pernah ikut-ikutan investasi robot-robotan itu, trading? Ya, ngalamin nggak? Ya, ada yang ngalamin, ada yang enggak, ya, gitu. Nah, ini itu pada saat krisis. Tapi krisisnya ini untuk bisnis 3i-nya ini mematangkan, ya, sehingga akhirnya bisa terjadi proses metamorfosa. Akhirnya bisnis 3i ini melakukan analisa. Ya, analisa mana nih yang bisa diperbaiki, mana sih yang bisa ditingkatkan, apa-apa yang harus dikerjakan. Tapi nanti ya setelah krisis, jadi pada saat fase krisis ini perusahaan tidak mengeluarkan kebijakan apapun, karena kebijakan apapun ketika krisis moneter itu ya itu tidak akan punya dampak. Ya, saya ketika meeting dengan para direksi, para top leader ya di 3i ini meeting, karena kita nggak punya pengalaman menghadapi krisis itu, kita nanya ke perusahaan, kok tidak ada program apa-apa, kok tidak tindakan kan? Nah, CAR udah ngomong, oh CAR ini Pak perusahaan yang sudah lama kan gitu, yang sudah, bukan krisis ini bukan yang sekarang, bukan pertama kali, kita sudah karena krisis berulang-ulang kali, karena kan perusahaan sekarang udah 50 tahun ya, berdiri dari tahun 75, artinya kan krisisnya udah banyak nih. Perusahaan udah pernah ngalamin krisis yang seperti ini. Karena sudah pengalaman menanggulangi krisis, perusahaan juga tenang. Ya, tenang. Jadi nggak gerusa-gerusu.
belajar dari pengalaman CR sebelum-sebelumnya, perusahaan itu tidak mengambil kebijakan apapun. Udah, stay aja Pak. Ya, kita defend aja. Gitu. Kita tunjukkan bahwa perusahaan ini akan bisa keluar dari krisis. Itu dulu nomor satu. Jadi ketika masuk krisis, target CR itu bisa keluar dengan selamat. Kenapa? Karena ketika terjadi COVID, banyak nasabah yang meninggal. Ya, kena COVID. Itu santunannya cair semua tuh. Ya, cair semua. Orang-orang yang meninggal kena COVID itu oleh CR cair dan cepat prosesnya. Nggak sampai 2 minggu cair. Asal meninggal karena COVID itu kurang dari 2 minggu cair. Itu yang dilakukan perusahaan. Layanan ditingkatkan. Yang kedua, investasinya ini meningkat. Jadi ketika krisis moneter itu divisi Salim Group Indofood, ya Indofood makanan itu booming, ya booming besar-besaran. Makanya investasi di TI Network waktu itu, walaupun kondisi krismon, tapi investasinya terus meningkat. Ini. Nah, ketika di tahun 2024 ya, 2024, jadi masa kepompongnya panjang juga ya, dari tahun 2021 ya sampai dengan 2024 itu menjadi kepompong. Nah, ketika 2024 mulai sudah diizinkan membuat acara, semua orang sudah diizinkan nggak pakai masker, sudah mulai diizinkan berkumpul, barulah strategi rebound keluar. Nah, ini cirinya perusahaan yang benar-benar dinakodai oleh orang-orang yang hebat ini baru membuat stimulus. Ya. Itu namanya, kalau kata Pak Dirut ya, Pak Dirut bilang ini waktunya CR bakar duit ya. Jadi bakar duitnya itu bukan pada saat krisis, tapi bakar duitnya setelah krisis. Nah, waktu itu udah keluar, yang dilakukan adalah keluarlah produk Istiqmal Syariah. Kemudian bikin acara launching besar-besaran di Bandung ya. Itu. Kemudian disusul lagi perubahan perubahan bonus rekrut ya. Tuh, bukan bonus rekrut, bonus elit. Bonus elit tadinya syaratnya 5 untuk mendapatkan elit, kemudian bisa hanya mendapatkan 2 bagian, sekarang berubah waktu itu ya. Jadi cukup syaratnya 3. Gak usah 5, 3, dan bisa mendapatkan 3 bagian. Wah, bonus elitnya ditingkatkan. Kemudian perusahaan ngeluarin duit lagi, ditambah elit booster gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa elit berturut-turut ya, bulan 1 elit, bulan kedua elit lagi, dapat bonus elit booster ya. Pas saya keluar ya, sekarang pengen join lagi, yuk join lo yuk. Iya ya, ada elite booster gitu. Itu perusahaan mengeluarkan uang ekstra. Jadi bonusnya ditambahin, disuntikkan dananya lagi kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama produk ya, ada Istiqmal. Kemudian yang kedua, bolon elit. Elitnya digampangin. Dulunya 5, sekarang 3, dan bisa dapat booster sampai 2. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan kita elit berturut-turut ya, biasanya kita dapat 1, 1, 1. Sekarang enggak, 1, 2, 3. Di bulan ketiga kita bisa dapat 3 bagian. Gitu ya. Nah, itu yang berikutnya ya, yang keempat reward Star-Cross yang dulunya harus posisi bronze, sekarang dipermudah lagi posisi LA. Wah, ini Pak Bagus nih. Ini udah pernah naik Star-Cross loh dari 3i. Itu syaratnya dulu apa? Posisi bronze, bener nggak? Iya, ayo ada fotonya tuh. Ya, ada kalau Arudi ini dapat Star-Cross waktu yang baru ya, yang baru.
Nah, ini kalau bagus nih waktu itu positionernya bron loh. Nah, ini nih ada saksi matanya nih. Pelakunya, bro. Sekarang apa? LE. LE itu omsetnya itu nggak nyampe 15 juta, guys. Ya, 15 juta kurang 300.000. Jadi omsetnya kaki pertama 4,9, kaki 2 4,9, kaki 3 4,9. Itu sudah bisa dapat Star Cruise. Tuh ya Pak, kayak Supri itu, Bang Supri Kendal ya. Ini. Itu juga bronze juga. Ya, Fadli Laksana juga ya, bronze dulu bronze bronze tuh. Sekarang dimudahin LE. Itu loh. Ya, itu yang keempat. Ya, untuk dapatkan reward Star Cruise sekarang cukup LE ya. Kemudian yang kelima nih, untuk posisi tim entrepreneur itu dulu kan 2,4 ya. 2,4. Nah, itu dulu tuh bagus tuh. 6 bulan harus bertahan per jalurnya minimal 15 juta atau totalnya minimal 45 juta. Kalau sekarang 15 juta tapi dari 3 ID itu pun masih kurang 300.000. Bisa Star Cruise tuh ya. Nah, kemudian posisi tim entrepreneur dulu itu syaratnya omsetnya harus 2,4 juta. Bener nggak? Dulu. Sekarang nggak, 1,4 juta sudah posisi tim entrepreneur. Artinya sudah mendapatkan bonus posisi tim entrepreneur. Ah, udah 5 ya, ingat-ingat udah 5. Itu 5 nih perubahannya nih. Jadi metamorfosanya itu ibarat kata kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya langsung menunjukkan sayapnya yang baru. Yes. Wah, ini ya, wah, ini ya bayangkan seekor kupu-kupu keluar dari kepompongnya, kemudian baru membukakan sayapnya. Ini fase sekarang ya. Itu fase sekarang 2014 2015 itu fase kupu-kupu yang baru keluar dari kepompongnya, belum terbang, kupu-kupunya belum terbang ya, karena nggak bisa kupu-kupu keluar kepompong langsung terbang, nggak bisa, pasti ada namanya fase adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu, si kupu-kupu harus adaptasi ya. Pertama harus mengeringkan dulu, mengeringkan badannya ya, karena dia pasti basah. Kemudian tadinya nggak punya sayap jadi punya sayap, dikembangkan dulu sayap, ditunjukkan apa sih perubahannya. Ini baru saya cerita 5. Yang keenam apa? Untuk posisi bronze above ya, posisi bronze ke atas ya, yang keenam nih. Posisi bronze ke atas itu dipermudah, diberikan kemudahan. Kalau dulu saklek ya, itu yang tadi Bang Bagus bilang, dulu itu satu kakinya minimal 15 juta 15 juta 15 juta saklek tuh. Kalau sekarang ya diberikan kemudahan ya. Kalau dulu 100% 100% 100%, sekarang enggak, 75%, 100%, 125%, boleh ya. Atau gampangnya gini, gampangnya sekarang diberikan alternatif ya, di kaki tengahnya ya, kaki tengah 1 2 3, jadi di kaki apa namanya, kaki tengahnya minimal 15 juta ya. Kemudian kaki yang paling kecil itu minimal 7,5 juta. Nah, kalau ada 15, ada 7,5 juta ya. Di kaki paling besarnya itu total dari kaki 1 2 3 totalnya 45 juta. Itu ya. Jadi 15, kaki kecilnya 7,5, kaki besarnya kaki tengahnya 15, kaki besarnya itu totalnya yang penting 45 juta. Jadi komposisinya 75%, 100%, 125%. Itu sudah kualifikasi. Di level-level berikutnya sampai posisi king itu sama semua komposisinya ya. Kalau dulu 100%, 100%, 100%, ya. Kalau misalnya silver itu 50, 50, 50, sekarang komposisinya bisa 75, 100, 125, sudah kualifikasi. Itu yang ke-6. 6 nih. Wah. Yang ketujuh apa, Coach? Nah, yang ketujuh, wah ini ya, jadi
sayapnya ini ketika dikembangkan tuh menunjukkan corak keindahannya, ada perubahan corak keindahan ya. Sekarang saya cerita yang ketujuh. Corak keindahan yang ketujuh itu adanya bonus apa namanya? Reward. Reward itu selain Star Cruise di posisi bronze bisa Star Cruise lagi, kemudian di posisi silver itu bisa umroh, mendapatkan umroh. Jadi kalau Anda baru bergabung, ketika posisi LE Anda dapat Star Cruise, naik ke posisi bronze dapat Star Cruise, naik ke posisi silver Anda bisa umroh gratis. Itu yang ketujuh, rewardnya. Ya, kemudian naik posisi lagi atau di silver bisa mempertahankan posisi silver, itu Anda naik Star Cruise setiap tahun. Pokoknya jalan-jalan terus setiap tahun Star Cruise. Ya, mempertahankan posisi minimal silver. Rudy ya, bonus activity udah setara UMR. Ya, sabar buah, sabar buah, sabar buah. Masih banyak keindahan yang mau saya ceritakan ya. Gitu yang ketujuh. Yang kedelapan apa? Yang kedelapan itu adanya bonus reward dari posisi gold ya. Gitu. Dari posisi gold sampai king. Itu. Yang total nilai uangnya sebesar 310 juta. Jadi posisi gold dapat bonus pencapaian. Kemudian naik lagi posisi apa namanya? Diamond ya. Kalau dulu platinum ya, sekarang diamond dapat bonus tambahan ya, reward uang. Kemudian posisi royal eksekutif, kalau dulu titanium dapat juga. Kemudian di posisi king ya, dulunya crown dapat juga. Total uangnya 310 juta. Dan diterima berupa uang cash tanpa potongan pajak. Pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Sudah 8 ya? 8. Bayangin ya. Itu. Dan yang kesembilan apa yang kesembilan? Nah, yang kesembilan itu ada namanya bonus activity atau bonus aktivitas. Diberikan kepada posisi bronze above sebagai support biaya operasional. Diberikan setiap tanggal 30 bagi mitra-mitra yang kualifikasi posisi bronze ke atas. Besarnya berapa? Bronze 2,8 juta, kemudian silver 3,2 juta, kemudian gold 3,7 ya. Kemudian gold dan diamond sama ya, 3,7. Kemudian untuk royal dan king itu sama 4 juta. 9 transformasi bisnis 3i Reborn. Ya, makanya disebut dengan Reborn apa? Lahir baru, karena berubah menjadi kupu-kupu dari kepompong yang tadinya hanya bertahan, hanya diam aja, pokoknya apapun yang terjadi bertahan selama masa krisis. Ketika Reborn keluar baru ya, Reborn itu lahir kembali, itu menjadi sebuah wujud yang berbeda, tapi di pohon jaringan yang sama tetap ya, bukan pindah marketing plan, enggak ya. Saya tetap memiliki pohon jaringan sama, timnya sama, nggak berubah, hanya berubah sistem apa namanya keindahannya, tambahan-tambahannya ya, perubahan yang semakin dahsyat, kemudian diberikan tambahan lagi, suntikan dari CAR ya, berani mengeluarkan dana jauh lebih banyak untuk marketing plan-nya. Gitu ya, ada 9. Gila, ada tambahan lagi Kak. Jadi bonusan sekarang sebulan 2 kali ya. Ini ya, sebulan 2 kali, tanggal 15 dan tanggal 30. Gajian tanggal 15 belum habis, tanggal 30 dapat lagi kan gitu. Ya. Dapat buat biaya operasional. Untuk yang offline sangat terbantu ya. Terbantu untuk biaya operasional itu 2,8 untuk Bro, itu lumayan, cukup untuk membackup aktivitas Anda. Gitu ya. Nah, kalau yang online gimana online? Adem-adem aja nih. Adem-adem aja nih masuk kan gitu. Ya, online mah tetap aja, nggak ada kegiatan lain ya. Cuma makin ini aja, makin seru aja, makin aktif, makin seneng ya. Karena saya aktivitasnya nambah, nggak apa-apa, karena kan biar bisa berdampak pada bonus. Tapi kan
Uangnya nambah dulu nih. Ya, lumayan kalau buat beli emas 1,5 gram. Gitu. Atau 2 gram atau 3 gram. Adalah ya kan gitu. Oh ya, satu lagi plus bonus. Reward untuk nasabah. Nah, untuk nasabah ada reward yaitu hadiah undian. Syaratnya store kontribusi atau premi jangan terlambat. Perhatikan tanggal ya. Ada yang nanya, saya store tiap bulan nggak pernah ini kos, nggak pernah lewat, tapi kok saya nggak dapat undian. Lihat tanggal approve-nya Anda, deposit-nya tanggal berapa. Ya, kalau misalnya tanggal 5 jangan sampai lewat walaupun di bulan yang sama itu tetap dianggap tidak tepat waktu. Jadi lihat polis Anda, ya perhatikan, kemudian di approve-nya tanggal berapa. Oke? Nah, kalau lihat tanggalnya sudah, jangan sampai lewat tanggal itu. Ya, itu untuk mendapatkan satu kupon. Jadi setiap 3 bulan, setiap 4 bulan itu dikumpulkan. Nah, kemudian setiap nanti akan diundi. Ya, diundi setiap 4 bulan sekali. Yang periode pertama sudah ya, Januari, Februari, Maret, April sudah. Nah, pemenangnya juga sudah diumumkan. Ada yang dapat motor, ada yang dapat tablet, ada yang dapat uang, ada yang dapat emas. Itu ya. Nah, Bu Sarjati, jangan lewat jatuh tempo ya coach. Iya, jangan lewat jatuh tempo. Bukan akhir bulan, tapi masa jatuh temponya. Perhatikan. Oke. Nah, kemudian jadi masih ada 2 masa undian lagi ya, ada 2. Dan lebih serunya lagi, hadiah utamanya adalah 11 paket umroh. 11 paket umroh itu akan diundi di akhir periode. Jadi tinggal 2 kan. Nah, nanti di undian yang terakhir nih 11 paket umrohnya akan diundi. Itu. Nah, yang sudah angkatan pertama sudah dapat, nanti yang kesananya nggak dapat gitu. Jadi yang di angkatan pertama dapat hadiah, seneng tapi juga sekaligus sedih ya gitu. Karena seneng dapat hadiah tapi sedih ya, berarti peluang untuk mendapatkan hadiah utama jadi tertutup. Nah, yang gagal nanti di periode 1 dan periode kedua itu ada sedihnya tapi ada senengnya. Kenapa? Berarti peluang untuk mendapatkan paket umroh di undian terakhir masih terbuka gitu. Jadi masih ada serunya lah kan gitu. Terus ada nanya ya, Coach kalau yang non muslim gimana kalau dapat paket umroh? Ya akan mendapatkan uang senilai paket umroh. Berapa sih? Ya nanti ya nggak tahu ya, tergantung kontraknya dengan travelnya berapa. Perkiraan itu antara 25 sampai dengan 32 juta ya, itu range-nya. Ya, siapa tahu di harga 30 berarti kan dapatnya 30. Ya, siapa tahu di 35 dapatnya 35 gitu. Artinya semua orang bisa mendapatkan hadiahnya. Oke, nah ketika proses metamorfose sekarang sudah selesai dan sekarang ini ada di fase mana coach? Sekarang ada di fase ketika kupu-kupu sedang keluar dari kepompong. 3 tahun ya. 2024, 2025, 2026 itu fase di mana kupu-kupu Tri-Eye Reborn baru menyelesaikan proses keluar dari kepompongnya. Tahun 2027, 28, 29 dan seterusnya itu fase di mana kupu-kupu Tri-Eye Reborn akan terbang. Mungkin namanya bukan Tri-Eye Reborn lagi. Ya, gitu. Namanya apa? Nggak tahu lah ya gitu. Itu nama-nama ini menunjukkan fase-fasenya. Artinya apa? Ini bisnis memang didesain ya itu jangka panjang. Perusahaan pinter ngeluarin duitnya itu pinter gitu. Ya namanya perusahaan kelas apa? Kelas Wahid kan gitu. Ya perusahaan yang sudah punya track record, perusahaan yang sudah terbiasa dan berdamai dengan badai itu. Mereka punya strategi kelas dunia, nggak ecek-ecek.
strateginya benar-benar kelas dunia. Ini saya yang sering meeting ya, sering ketemu dengan para direksi ini, wah strateginya keren banget. Ada beberapa strategi yang ceritakan ada